Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Rekwana. Saya dari Prodi D4 Kebidanan semester 3 dengan NIM 19 15 30 10 22. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepala janin dan tulang panggung. Pertama-tama kita masuk ke kepala janin. Kepala janin itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tulang wajah, tulang tengkorak, dan sutura. Kita masuk dulu kepada tulang wajah. Tulang wajah di sini ada os orbita atau tulang dahi, os zygomatikum tulang pipi, os nasal tulang hidung, os maxillaris tulang rahang atas, os mandibularis tulang rahang bawah. Selanjutnya kita masuk kepada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada os frontalis kiri dan kanan, os parietalis kiri dan kanan, os occipitalis, dan os temporalis kanan dan kiri. Selanjutnya kita masuk kepada sutura. Sutura itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sutura frontalis. Sutura frontalis, sutura yang membagi antara frontalis kiri dan frontalis kanan. Yang kedua itu adalah sutura sagittalis yang membagi parietal kiri dan parietal kanan. Selanjutnya, sutura coronaria ialah sutura yang membagi antara os parietalis dan os frontalis. Selanjutnya itu adalah sutura lambdoidea, yaitu sutura yang membagi antara sutura parietalis dan occipitalis. Ada lagi itu yang dinamakan dengan ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar yang biasa disebut dengan ubun-ubun mayor berbentuk segi 4 besar. Yang kedua itu adalah ubun-ubun kecil atau ubun-ubun minor yang berbentuk segitiga kecil. Selanjutnya kita masuk kepada ukuran kepala. Ukuran kepala itu terbagi 3. Yang pertama itu muka belakang. Muka belakang itu ada suboccipitobrigmatica dari koramen magnum kepada ubun-ubun besar, ukurannya 9,5 cm. Yang kedua itu ada suboccipitofrontalis, dia dari corona magnum ke pangkal hidung, ukurannya 11 cm. Yang ketiga itu ada frontooccipitalis, dia dari pangkal hidung ke titik terjauh belakang kepala, ukurannya 12 cm. Selanjutnya itu ada mentooccipitalis, dia diukur dari dagu ke titik terjauh belakang kepala, ukurannya 13,5 cm. Selanjutnya itu ada submentobrigmatica, diukur dari bawah dagu kepada ubun-ubun besar, ukurannya 9,5 cm. Selanjutnya itu ukuran kepala melintang, terdiri dari bitemporalis. Bitemporalis ini diukur dari temporal kiri dan temporal kanan, ukurannya 8 cm. Selanjutnya biparietalis, di mana dia diukur sepanjang kedua os parietalis, ukurannya 9 cm. Yang ketiga kita masuk ke ukuran kepala melingkar. Ukuran kepala melingkar ini terdiri dari cilium ferentia suboccipitobrigmatica, diukur dari occipitalis ke brigmatica, ukurannya 32 cm. Selanjutnya
Cerium ferentia fronto-occipitalis, diukur dari fronto ke occipitalis. Ukurannya 34 cm. Yang ketiga itu Cerium ferentica mento-occipitalis, diukur dari dagu ke occipitalis. Ukurannya 35 cm. Selanjutnya kita masuk kepada tulang panggul. Tulang panggul itu terdiri dari 3 tulang. Yang pertama itu os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Sebelumnya kita bahas dulu os coxae. Os coxae sendiri itu terbagi menjadi 3 tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan pubis. Kita bahas os ilium. Os ilium itu terdapat crista iliaca. Bagian yang menonjol disebut dengan spina iliaca interior superior dan spina iliaca interior inferior. Bagian belakang terdapat menonjol juga, itu disebut dengan spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior, serta terdapat linea terminalis, yang mana linea terminalis ini sudah termasuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita masuk ke os ischium. Os ischium itu terdapat spina ischiadica. Di spina ischiadica terdapat incisura mayor, incisura minor, dan tuber ischiadica. Dari tuber ischiadica ini ke sacrum itu sudah masuk pintu bawah panggul. Selanjutnya tulang pubis. Tulang pubis ini terdapat corpus pubis. Setelah itu terdapat ramus superior pubis, di mana ramus superior pubis ini sudah termasuk pintu atas panggul. Selanjutnya itu ada ramus inferior pubis, kiri dan kanan membentuk sudut 90 derajat, disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya itu ada toramen atturatorium, toramen sacralia interior, dan promontorium. Promontorium itu termasuk pintu atas panggul. Selanjutnya kita masuk kepada batas-batas linea terminalis. Kedua coxae dengan tepi sacrum pentrasacrum. Selanjutnya, linea terminalis membagi panggul menjadi 2, yaitu ada pelvis mayor yang mengarah kepada kranial berisi organ pencernaan. Yang kedua ada pelvis minor berarah ke caudal yang berisi organ reproduksi. Selanjutnya kita masuk kepada ukuran panggul. Yang pertama itu ada conjunctiva vera, diukur dari promontorium ke atas simfisis pubis. Selanjutnya itu ada conjunctiva obstetrica, diukur dari promontorium ke dinding dorsal simfisis pubis. Selanjutnya itu ada conjunctiva diagonalis, diukur dari promontorium ke bawah simfisis pubis. Nah, di conjunctiva diagonalis ini kita bisa melakukan pemeriksaan VT. Untuk mengetahui ukuran dari conjunctiva ke conjunctiva diagonalis, kita bisa mengukur dengan setengah dikurang 2 cm, maka akan ditemukan hasilnya. Kita masuk ke diameter. Pertama itu transversa, itu dari linea terminalis kiri dan kanan. Yang kedua itu ada diameter oblik, ukurannya miring antara artikulasi sakroiliaka ke titik terjatuhnya. Yang ketiga itu distansia. Distansia ini sendiri terdiri dari 2. Yang pertama itu ada cristarium, jarak antara crista iliaca kanan dan kiri. Yang kedua ada spinarium, jarak antara spina iliaca anterior superior kanan dan kiri.
Ada juga yang disebut dengan konjungtiva eksternal atau bedolek, jarak antara tepi atas simfisis dengan lengkung kaudal. Selanjutnya kita masuk ke persendian. Itu ada artikulasi sakroiliaka, kemudian simfisis pubis. Kemudian kita masuk ke ligamentum. Ligamentum itu terdiri dari 3. Yang pertama, ligamentum sacrospinosus, sacrum dengan spina ischiadica. Yang kedua itu ligamentum sacrotuberosus dari sacrum ke tuber ischiadica. Selanjutnya itu ada ligamentum sacrococcygeus, itu dari sacrum dan coccygeus. Baiklah, itu